Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kalian berdua benar-benar tidak peduli dengan situasi saat ini dan berencana membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Mata Chen yang berkedip dengan sedikit keterkejutan saat dia bertanya dengan suara rendah. Itu tergantung padamu. Jika kamu ingin bertarung di sini, kami pasti akan menemanimu. Han Li mencibir saat lapisan cahaya keemasan muncul di lengannya. Gu Qianxun juga menyentuh pinggangnya saat cahaya putih melintas di ujung jarinya. Kalian berdua, musuh bersama kita adalah sisa-sisa pasukan Du Qingyang. Jika kita bertarung di sini sekarang, itu hanya akan menguntungkan orang-orang itu. Jika keadaan menjadi tidak terkendali dan kota Xuan menyelidiki, tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri. Mata Chen yang berkedip saat dia perlahan menarik kembali auranya. Melihat ini, Han Li dan Gu Qianxun juga menarik kembali aura mereka. Mengenai bak kesengsaraan hitam, aku tidak memenuhi janjiku. Bagaimana dengan ini? Setelah kami menyingkirkan sisa-sisa pasukan Du Qingyang, saya pasti akan memberi Anda penjelasan dalam waktu 1 bulan. Jika saat itu, kami masih tidak dapat menemukan cara untuk membasmi bak kesengsaraan hitam, kalian berdua dapat mengajukan permintaan kepada saya. Bagaimana menurutmu? Chen yang berkata setelah merenung sejenak. Ketika Han Li dan Gu Qianxun mendengar ini, mereka diam-diam mengirimkan suara mereka satu sama lain. Baiklah kalau begitu, kita akan melakukan apa yang dikatakan rekan Chen Yang. Ekspresi Han Li melembut saat dia berkata, mereka telah membunuh Du Qingyang terlebih dahulu, dan kemudian sesepuh berjubah abu-abu tadi. Mereka telah membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan pasukan Du Qingyang. Kecuali mereka segera meninggalkan kota Qingyang, satu-satunya cara yang tersisa adalah bergandengan tangan dengan Chen Yang. Meskipun mereka tidak dapat menemukan cara untuk membasmi bak kesengsaraan hitam, masih merupakan panen yang bagus untuk bisa mendapatkan 2 batu kesengsaraan hitam untuk mencegah serangga tersebut beraksi dalam waktu yang lama. Terima kasih, rekan Taois, atas kemurahan hati dan pengertian Anda. Kami jarang datang ke lemari besi rahasia ini. Kalian berdua Taois dapat memilih 2 harta di sini sebagai kompensasi saya. Senyuman hangat muncul di wajah Chen Yang, seolah kebuntuan yang tegang barusan tidak pernah terjadi. Melihat ekspresi Chen yang saat ini, murid Han Li menyusut saat dia meningkatkan kewaspadaannya. Namun, dia juga tergoda oleh saran Chen Yang. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak harta karun. Belum lagi yang lainnya, ada banyak teknik kultivasi pemurnian tubuh di sini, yang sangat dia butuhkan saat ini. Karena itu masalahnya, kita juga tidak akan berdiri di atas upacara. Mata indah Gu Qianxun berkilat saat dia berbicara. Chen yang langsung melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika kalian berdua memperhatikan sesuatu, jangan ragu untuk mengambilnya. Namun, tidak banyak waktu tersisa, jadi kalian berdua harus bergegas. Karena Chen yang sudah mengatakannya seperti ini, Han Li dan Gu Qianxun tidak berdiri dalam upacara dan berbalik untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Han Li berbalik dan berjalan ke lemari kayu tempat teknik kultivasi ditempatkan. Dia melihat buku-buku itu dan setelah beberapa saat ragu, dia dengan cepat membuat keputusan dan mengambil salah satunya. Meskipun dia secara kasar melihat-lihat buku-buku ini, dia tidak punya waktu untuk membacanya secara detail. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Itu adalah Taois Xie. Jangan memilih teknik kultivasi itu. Ambil patung hitam itu. Ada teknik kultivasi pemurnian tubuh di dalamnya. Hati Han Li tersentak saat mendengar ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke atas untuk menemukan bahwa Taois Xie berdiri di samping lemari besi rahasia seperti penjaga yang setia, sama sekali mengabaikan 3 orang di dalamnya, juga tidak berkomunikasi dengan Han Li. Melihat ini, matanya berkedip saat dia merenung. Dia tidak melakukan apa-apa untuk sesaat, seolah-olah dia sedang menunggu Taois Xie untuk melanjutkan. Namun, setelah Taois Xie mentransmisikan suaranya, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Di sisi lain, Gu Qianxun telah memilih sebuah buku dan tulang binatang emas yang tampaknya merupakan tulang punggung dari binatang bersisik. Dia berjalan menuju Chen Yang. Han Li mengerutkan kening dan diam-diam memelototi Taois Xie.
Dia mengertakkan gigi dan meletakkan buku di tangannya sebelum berbalik untuk mengambil patung hitam itu. Tanda kegembiraan yang tak terlihat melintas di mata Tao Xie, tetapi dengan cepat menghilang di detik berikutnya. Han Li mengambil patung itu dan melihat barang-barang lainnya. Selain teknik kultivasi pemurnian tubuh, dia tidak membutuhkan yang lain. Dia tidak membutuhkan biji atau bahan apapun, dan baju besi serta senjata lainnya tampaknya tidak banyak berguna baginya. Hati Han Li tiba-tiba tergerak, dan dia berjalan ke lemari kayu. Kabinet itu dipenuhi dengan inti binatang buas, dan masing-masing bersinar dengan cahaya bintang. Karena dia tidak membutuhkan yang lain, dia mungkin juga memilih inti binatang tingkat tinggi. Meskipun Chen yang telah berjanji untuk memberinya inti binatang buas, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Dibandingkan dengan janji orang lain, dia lebih bersedia untuk mandiri. Lebih jauh lagi, semakin tinggi tingkat inti binatang, semakin berharga itu. Tidak hanya mengandung kekuatan bintang, tetapi juga sangat membantu dalam membuka titik akupuntur seseorang. Han Li masih dapat dengan jelas mengingat efek inti binatang kelas bumi dalam membuka titik akupuntur seseorang. Du Qingyang tampaknya telah mengatur inti binatang menurut tingkatannya, dari kiri ke kanan. Karena itu, dia langsung pergi ke bagian paling dalam dari kabinet, di mana sebuah kotak batu giok putih diukir dengan rune saling silang yang mengeluarkan aura pembatasan yang samar. Han Li dengan lembut membuka kotak batu giok, dan cahaya putih yang menyilaukan keluar dari dalam. Itu adalah inti binatang putih seukuran kepalan tangan. Untaian cahaya putih menyilaukan terpancar dari inti binatang, begitu terang sehingga hampir mustahil untuk melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Setiap helai cahaya putih mengeluarkan fluktuasi kekuatan bintang yang menakjubkan. Han Li melihat inti binatang putih dengan takjub di matanya. Dia sangat akrab dengan inti binatang sekarang. Inti binatang buas putih ini jauh lebih kuat daripada yang diberikan Gu Qianxun sebelumnya, dan itu sudah melampaui kategori inti binatang kelas bumi. Bibir Han Li membentuk senyuman saat dia menutup kotak batu giok dan mengambilnya sebelum berjalan ke sisi Chen Yang. Taois Chen, saya akan memilih dua item ini. Apakah ada masalah? Dia melambaikan kotak giok dan patung di tangannya. Tentu saja, tetapi Taois Li tampaknya telah memilih inti binatang tingkat surga. Semakin tinggi tingkat inti binatang, semakin sulit untuk menyempurnakannya. Selanjutnya, kekuatan bintang yang terkandung dalam inti binatang tingkat surga terlalu kuat, dan dapat dengan mudah menjadi bumerang bagi Anda jika Anda tidak berhati-hati. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Chen yang melirik dua benda di tangan Han Li dan tidak terlalu memperhatikan patung hitam itu. Namun, ketika dia melihat kotak batu giok putih, sedikit rasa sakit melintas di matanya saat dia berbicara. Terima kasih atas pengingat Anda, Taois Chen Yang. Han Li tersenyum. Chen yang melirik kotak giok putih lagi sebelum dengan paksa mengalihkan pandangannya. Ayo pergi, tidak ada banyak waktu tersisa. Saat Chen yang berbicara, dia mengambil kotak batu giok hitam yang berisi serangga kesengsaraan hitam dan berjalan keluar, diikuti oleh Taois Xie. Ketika Han Li dan Gu Qianxun melihat Chen yang mengambil kotak giok hitam, mereka saling melirik dengan sedikit keheranan sebelum segera mengikutinya. Mereka dengan cepat meninggalkan Secret Treasure Vault, dan di bawah pimpinan Chen Yang, mereka segera tiba di aula samping mansion Tuan Kota. Han Li dan Gu Qianxun mengikuti Chen Yang dan Dao Xie ke aula samping di mansion. Setelah memasuki aula, ekspresi Chen yang menjadi sedikit serius saat dia berbicara. Rekan Taois, tolong tunggu di aula samping ini sebentar. Aula utama yang digunakan Du Qingyang untuk membicarakan bisnis hanya berjarak satu tembok dari sini. Aku akan mencoba mengumpulkan sisa orang kepercayaannya di sana. Jika semuanya berjalan lancar, akan ada kalian berdua tidak perlu melakukan apapun. Jika semuanya tidak berjalan lancar, aku akan membutuhkan bantuanmu.
Tuan Kota Chen Yang, saat ini, kita sudah berada di perahu yang sama. Kita terikat bersama baik dan buruk. Secara alami, kita harus maju dan mundur bersama. Gu Qianxun menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Taois Gu benar, jangan khawatir, Han Li juga berkata. Setelah menerima janji mereka, Chen yang mengangguk dan pergi bersama Taois Xie. Setelah mereka pergi, hanya Han Li dan Gu Qianxun yang tersisa di aula samping yang luas. Gu Qianxun duduk di meja batu di aula dan memberi isyarat kepada Han Li, rekan Taois Li, datang dan istirahatlah sejenak. Dengan kelihayan rekan Daois Chen Yang, saya rasa kita tidak perlu bertindak. Han Li mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya sebelum duduk di seberangnya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Chen Yang? Han Li bertanya setelah jeda singkat. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Metode dan temperamennya sama-sama unggul. Siapapun yang berani meremehkannya hanya akan berakhir lebih buruk daripada Du Qingyang, kata Gu Qianxun perlahan. Ketika Han Li mendengar ini, dia tetap diam dan hanya bergumam. Rekan Taois Li, ada sesuatu yang aku putuskan untuk jujur padamu. Gu Qianxun berkata setelah sedikit ragu. Kamu ingin berbicara tentang bagaimana aku diserang oleh Heart Devouring Worms dan bagaimana Daoba diperintahkan olehmu. Mata Han Li berkedip saat dia bertanya. Kamu sudah tahu tentang itu? Gu Qianxun bertanya dengan sedikit terkejut. Aku baru menebaknya setelah mengalami serangkaian peristiwa. Lagi pula, Du Qingyang dan Chen yang tidak punya alasan untuk membunuhku. Di sisi lain, Anda tampaknya tidak memiliki alasan apapun di permukaan, tetapi kenyataannya, ada alasan tersembunyi. Han Li berkata perlahan, sepertinya kamu lebih pintar dari yang kukira. Katakan padaku, apa alasan tersembunyinya? Gu Qianxun berkata dengan senyum tipis. Kamu memiliki perseteruan darah dengan Du Qingyang dan kekuatannya jauh melebihimu. Kamu takut setelah dia menyerap garis keturunan roh sejatiku, kekuatannya akan meroket dan akan lebih sulit bagimu untuk membalas dendam. Itulah mengapa kamu ingin membunuh saya sebelumnya, bukan? Han Li berkata tanpa ekspresi. Itu benar. Meskipun aku sudah punya rencana dengan Chen Yang, itu bukan untuk memanfaatkan garis keturunan roh sejatimu. Sebaliknya, itu adalah pembunuhan terselubung. Namun, sejak Heart Devouring Worms gagal membunuhmu, aku mulai memperlakukanmu berbeda. Setelah Chen yang mengetahui bahwa Du Qingyang akan menggunakan formasi darah Galois untuk menyerap garis keturunan roh sejati Anda, saya menyesuaikan rencana awal saya dan memasukkan Anda ke dalamnya. Gu Qianxun menganggukkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan itu, aku lebih ingin tahu mengapa kamu memberitahuku tentang ini. Han Li memandang Gu Qianxun dan menunjukkan senyum tipis. Karena kita bekerja sama, lebih baik jujur. Lagi pula, Chen yang jelas tidak mudah ditangani seperti Du Qingyang. Jika kamu dan aku masih memiliki dendam, cepat atau lambat kita akan mati di tangannya. Gu Qianxun menghela nafas dan berkata perlahan. Sekitar 1 jam kemudian, di dalam aula utama mansion Tuan Kota, suasananya berisik dan kacau. Lebih dari selusin pria dengan segala jenis pakaian duduk mengelilingi meja batu besar. Masing-masing dari mereka memegang cangkir batu hitam di tangan, mengaduk-aduk darah skalebis di dalamnya saat mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain. Chen yang duduk paling dekat dengan kursi utama, satu tangan membelai cangkir batu, yang lain tersembunyi di lengan bajunya, tetapi dia tidak pernah meminum darah dari cangkir itu. Bahkan ketika kenalan datang untuk bersulang, dia hanya akan secara simbolis membawa cangkir batu ke bibirnya dan kemudian meletakkannya. Di atas meja batu di sampingnya, terdapat kotak batu hitam yang ukurannya tidak kecil, dan disegel rapat. Kapten Chen Yang, apa yang terjadi? Tuan Kota tiba-tiba meminta Anda untuk mengumpulkan kami semua di sini. Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin dia umumkan? Bisakah Anda memberi tahu saya terlebih dahulu?
Seorang pria jangkung dengan taring menonjol dan mengenakan baju besi tulang putih bertanya dengan seringai lebar. Kapten Moulin, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku benar-benar tidak tahu. Jangan khawatir, semua orang belum datang. Ketika semua orang ada di sini, Tuan Kota secara alami akan mengatakannya. Chen yang menjawab sambil tersenyum. Pria itu mendengar ini dan hanya tersenyum, tidak lagi mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pintu aula utama perlahan dibuka oleh seorang pemuda dengan tato tanduk banteng di pipinya. Kemudian, 3 orang berjalan satu demi satu. Yang pertama masuk adalah seorang pria besar bertanduk tunggal. Jika Han Li melihatnya, dia pasti tidak asing dengannya. Dia adalah orang yang memimpin arena pertarungan misterius distrik ke-9. Mengikuti di belakangnya adalah 2 pria jahat berjubah merah. Salah satunya memiliki wajah bulat sementara yang lain memiliki wajah persegi, dan keduanya memegang sebuah buku tebal dan kuas vermilion di tangannya. Mereka tidak lain adalah 2 petugas catatan. Kakak Chen, kecuali mereka yang pergi berburu, semua orang ada di sini. Setelah ketiga orang itu masuk, pemuda bertato itu menatap Chen Yang dan mentransmisikan suaranya. Chen Yang mengangguk dalam diam. Pemuda itu berjalan keluar dan menutup pintu batu. Setelah menunggu ketiga orang itu duduk, Chen Yang masih tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam menatap orang-orang di aula utama. Setelah menunggu lama, seseorang akhirnya kehilangan kesabarannya. Seorang pria bertanduk dari ras iblis bertanya, Chen Yang, apa yang kamu lakukan? Kamu mengumpulkan semua orang dan berkata bahwa Tuan Kota memiliki sesuatu untuk diumumkan. Mengapa Tuan Kota belum muncul? Begitu dia mengatakan itu, kebisingan di aula menjadi tenang. Semua orang menoleh untuk melihat Chen Yang. Kapten Xiongpi, mengapa Anda begitu tidak sabar untuk menunggu Tuan Kota untuk sementara waktu? Mengapa Anda tidak minum beberapa suap darah Flower Scalebis untuk menenangkan diri? Di masa lalu, Tuan Kota tidak akan tahan untuk membiarkan kami minum barang ini, kata Chen Yang sambil tersenyum. Pria berwajah merah bernama Xiongpi, yang memiliki 2 tanduk di kepalanya, mengambil cangkir batu yang berat dan meminum darah binatang seteguk lagi. Ketika mereka hampir selesai meminum darah binatang di cangkir batu, Chen yang perlahan berdiri dan berjalan ke kursi utama meja batu, kursi yang hanya bisa diduduki oleh Du Qingyang di masa lalu. Kerumunan tidak memperhatikannya pada awalnya, tetapi mereka dengan cepat tertarik dengan tindakannya yang sangat tidak masuk akal. Mereka semua memandang dengan ekspresi aneh, dan seluruh aula langsung menjadi sunyi. Chen Yang, beraninya kamu duduk di kursi itu. Apakah kamu mencari kematian? Pada saat ini, pria bernama Moulin tiba-tiba membanting meja dan berdiri sambil berteriak marah. Kamu bajingan, cepat dan turun. Setelah itu, 2 kapten lainnya berdiri dan menatap Chen Yang dengan marah. Melihat ini, Chen Yang tidak bergerak. Dia hanya meregangkan tubuh dengan malas dan perlahan duduk tegak. Semuanya, tolong jangan tidak sabar. Dengarkan aku dulu. Hanya ada satu hal penting yang harus diumumkan oleh Tuan Kota hari ini. Pada titik ini, dia berhenti dan perlahan menyapu pandangannya ke kerumunan. Orang-orang di aula tidak mengerti apa yang terjadi dengan Chen Yang hari ini, dan mereka semua diam-diam menunggunya selesai. Du Qingyang merasa bahwa dia tidak layak untuk posisi itu, dan ingin menyerahkan posisi Tuan Kota kepadaku. Begitu Chen Yang mengatakan ini, itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Seluruh aula segera meledak. Apa katamu? Melepaskan posisinya untukmu. Xiongpi mengangkat alisnya dan meninggikan suaranya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memimpikannya posisi Tuan Kota. Orang lain berteriak. Chen Yang, apakah kamu mencoba memberontak? Moulin menendang kursi batu di sampingnya dan berkata dengan tegas. Gila, dia pasti gila. Terdengar bunyi gedebuk. Chen Yang membanting telapak tangannya di atas meja batu lalu tiba-tiba berdiri.
Meja batu segera mengeluarkan suara retakan, jaring laba-laba langsung menyebar. Melihat ini, semua orang berdiri kaget. Semuanya, mengapa kamu tidak mencari konfirmasi dari Tuan Kota dan melihat apakah aku sudah gila? Tatapan Chen yang menyapu kerumunan dan berkata dengan dingin. Di mana Tuan Kota? Aku ingin melihatnya. Mou Lin berteriak keras. Kamu ingin melihat Tuan Kota? Itu mudah. Sudut mulut Chen yang meringkuk menjadi senyuman, dan dia mengangkat tangannya untuk mendorong. Kotak batu hitam di depannya didorong oleh telapak tangannya, dan berguling beberapa kali di atas meja. Tutup kotak itu terbuka, dan benda di dalamnya jatuh. Yang mengejutkan, itu adalah kepala yang penuh dengan tanah dan terbelah menjadi dua. Melihat ini, semua orang terkejut. Mata Mou Lin melebar, dan dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan menyingkirkan rambut berantakan di setengah kepala, memperlihatkan wajah yang kotor dan tidak lengkap. Itu adalah Tuan Kota dari kota Qingyang, Du Qingyang. Tuan Kota, seru Xiong Pi. Ekspresi setiap orang berubah, dan reaksi mereka semua berbeda pada saat itu juga. Hanya Mou Lin dan Xiong Pi yang memelototi Tuan Kota dengan marah, sementara mayoritas orang ketakutan dan kehilangan apa yang harus dilakukan. Kedua petugas catatan saling memandang, dan tangan yang memegang buku dan pena di tangan mereka mulai bergetar tak terkendali. Di sisi lain, mata pria bertanduk tunggal itu tampak relatif tenang. Chen Yang, kamu pantas mati karena membunuh Tuan Kotamu. Mata Mou Lin menjadi dingin, dan dia menggertakkan giginya. Semuanya, Tuan Kota sudah mati, dan pembunuhnya adalah Chen Yang. Mari kita bergabung untuk membunuhnya dan membalaskan dendam Tuan Kota. Mata Xiong Pi berkilat saat dia berbicara. Mendengar ini, semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Alasan mengapa Du Qingyang bisa menjadi Tuan Kota adalah karena dia lebih mengandalkan kekuatan militernya. Memang ada beberapa orang yang setia padanya, tapi tidak semuanya setia padanya. Aku, Mou Lin, bersedia menunjuk siapa saja yang bisa membunuh pencuri ini sebagai Tuan Kota yang baru. Melihat ini, Mou Lin meraung. Mendengar ini, suasana di aula tiba-tiba berubah secara halus. Banyak orang mulai melangkah maju dengan penuh semangat, mencoba mengelilingi Chen Yang di tengah. Kamu ingin membunuhku? Bisakah kamu melakukannya? Ekspresi Chen Yang tidak berubah saat dia bertanya dengan suara yang jelas. Mengatakan ini, pintu batu aula dibuka dengan keras, dan pemuda bertato memimpin selusin pemuda kuat dengan baju besi tulang dan bergegas masuk, mengelilingi Mou Lin dan yang lainnya di tengah. Chen Yang, apa menurutmu kamu bisa mencapai sesuatu hanya dengan kentang goreng kecil ini? Xiong Pi mencibir. Mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya, dan embusan gangki dilepaskan dari tubuhnya. Suara peng-peng terdengar di tubuhnya, dan satu demi satu, titik akupuntur Suan menyala. Namun, setelah sekitar selusin suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Tidak hanya titik akupuntur Suan Xiong Pi tidak lagi menyala, tubuhnya lemas, dan dia langsung jatuh ke tanah. Kemudian, suara orang jatuh ke tanah terdengar terus-menerus di aula utama. Satu persatu, sosok jatuh ke tanah dan tergeletak di tanah dalam kekacauan. Satu-satunya yang tersisa adalah Chen Yang dan orang-orang yang dibawa oleh pemuda bertato itu. Darah Flower Scale Beast mengandung bubuk tulang dari White Swan Beast. Xiong Pi berjuang untuk menopang tubuh bagian atasnya, dan berkata dengan suara bergetar. Chen Yang mengambil cangkir darah binatangnya, berjalan ke sisi Xiong Pi, dan menuangkannya sedikit demi sedikit ke wajahnya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang? Chen Yang mencibir dan berkata perlahan. Xiong Pi menghela nafas berat, dan berbaring. Chen Yang mengabaikannya, dan perlahan berjalan melewatinya, berkata, semuanya, apa yang kamu katakan sekarang? Apakah kamu akan menjadi subjek yang setia dan mengikuti Du Qingyang,
atau apakah kamu akan berbagi kota Qingyang yang hebat ini denganku? Aula itu sunyi senyap, dan sunyi senyap. Di aula samping sebelah. Sepertinya tebakan Daois Gu benar. Chen Yang ini sudah punya rencana untuk masalah hari ini. Dia menempatkan kita di aula samping ini bukan karena dia ingin kita membantu, tetapi karena dia ingin menunjukkan keahliannya kepada kita. Han Li mendengarkan gerakan di aula dan berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa saya memilih untuk bersekongkol dengan orang ini hari itu adalah karena saya dapat melihat bahwa ambisi orang ini tidak kecil, dan dia bukanlah seseorang yang akan hidup lama di bawah orang lain. Meskipun bekerja dengan orang seperti ini dapat memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang menderita serangan balik. Gu Qianxun berkata dengan ringan. Pada saat ini, di aula, setelah hening sejenak, suara Chen yang tiba-tiba terdengar. Semuanya, jangan khawatir. Jika Anda bersedia mengikuti saya akan memberi Anda lebih dari Du Qingyang di masa depan. Saya pasti tidak akan menganiaya Anda. Namun, jika Anda tidak setia, maka Anda mendekati kematian. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya sedikit kabur, dan dalam sekejap, dia muncul di samping seorang lelaki tua kurus pendek. Dengan hentakan yang berat, dia langsung menginjak pergelangan tangan lelaki tua itu, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Dia mengerang, dan tangannya yang terkepal erat perlahan terbuka, memperlihatkan tulang putih aneh seukuran telapak tangan. Tulang bintang dari binatang skala meledak mengandung energi bintang yang begitu padat. Ini sangat langka, Taois Wu Heng. Mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda begitu setia kepada Du Qingyang di masa lalu? Anda sebenarnya ingin meledakkan tulang bintang ini dan mempertaruhkan nyawamu untuk melukaiku. Chen yang perlahan berkata sambil mengambil tulang putih itu. Tuan Kota Du menyelamatkan hidup saya. Karena saya tidak dapat memenuhi tugas saya dalam hidup ini, saya akan setia dalam kematian. Jika Anda ingin membunuh saya atau menyiksa saya, lakukan sesuka Anda. Orang tua itu mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya. Chen Yang, apakah menurutmu dengan membunuh Tuan Kota Du, kamu bisa menggantikannya? Bagaimana kota utama bisa mengenali pengkhianat sepertimu? Ketika saatnya tiba, selama utusan kota utama tiba, seberapa baik akhirmu? Xiong Pi menutup matanya dan mencibir. Haha, aku benar-benar harus menyusahkan kalian berdua untuk memikirkanku. Sayangnya kota Suan tidak pernah peduli dengan kerusuhan di kota-kota bawahannya. Selama upeti tidak ditunda, apakah mereka akan peduli apakah nama keluarga Tuan Kota Qingyang adalah Du atau Chen? Chen yang tertawa keras. Lupakan. Bunuh saja aku. Wu Heng mendengar ini dan mengerti. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia mengatakan ini. Begitu dia selesai berbicara, tinju Chen yang dengan cepat turun dan mendarat di perut bagian bawahnya.